Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Upi Show. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, kabar video dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upi Show, ini adalah edisi khusus pasca COVID-19 dan kita berada di Kabupaten Jeneponto, tepatnya di Desa Rumbia, Sulawesi Selatan. Di samping kanan saya sudah bersama Muhammad Alifi, penyanyi milenial Makassar di Sulawesi Selatan yang masuk dalam bagian kepanitiaan Festival Aksara Lontara. Muhammad Alifi adalah musisi lokal Makassar yang mempopulerkan bahasa Makassar di setiap lagunya. Karya-karyanya sangat puitis dan menjadi bintang baru di Sulawesi Selatan. Kami menjulukinya sebagai Iwan Fals versi Makassar. Assalamualaikum, Alifi. Waalaikumsalam. Ini jangan terlalu serius ya. Jadi inilah Alifi ya, penyanyi muda kita yang luar biasa yang kemudian mempopulerkan lagu-lagu berbahasa Makassar. Ya. Dan satu yang unik adalah Muhammad Alifi ini dalam mencipta sebuah lagu itu mempopulerkan kritik-kritik sosial. Sehingga kemudian kita menganggapnya dia sebagai Iwan Falsnya Sulawesi Selatan, tapi versi Makassar. Nah, Muhammad Alifi, apa yang mendasari seorang Alifi ini kemudian menciptakan lagu-lagu Makassar? Karena sebelumnya saya mengcover lagu-lagu Makassar, tapi ada beberapa kendala dan persyaratan-persyaratan untuk mengcover lagu butuh juga langkah-langkah. Nah, di situ saya dapat motivasi baru, motivasi bahwasanya saya harus bikin lagu baru. Saya harus buat lagu dan cari juga bahasa-bahasa Makassar yang dulu-dulu supaya ikut populer juga di zaman modern. Jadi saya menciptakan lagu menceritakan tentang kondisi yang saat ini terjadi memang. Jadi patokannya di daerah. Dan itu kan pesannya jadi kuat. Artinya penuh dengan kritik-kritik sosial. Ada lagu yang saya dengar itu ada apa? Jai Beru Jai Gau, ya, Jai Mi Gau. Saya Jai Mi Gau Beru. Ah, saya Jai Mi Gau Beru. Itu maksudnya apa itu? Itu kalau di sini kata di kampung itu yang hal-hal yang serius itu misal kana-kana tojeng atau kana-kana yang kebenaran itu kana-kana yang baik itu dianggap lelucon. Malah di sini dianggap sebaliknya. Yang buruk itu dianggap senang. Jadi tugasnya apa? Alifi ingin menyampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Iya, ada sesuatu. Di saat ini kondisi ini. Tidak serius. yang tidak baik itu dianggap serius. Jadi ajaran-ajaran yang tidak baik, misalnya bahasa-bahasa kotor itu dianggap senang. Di sini di kampung sini, Kak. Jadi itu yang kemudian mendorong Alifi mengambil narasi, mengambil naskah-naskah yang dari pesan-pesan leluhur. Iya, pesan-pesan. Makanya saya kasih masuk juga teks tentang Angge Tansaile anak Tansaile Angge. Itu banyak yang terjadi di kampung sini dianggap biasa itu, Kak. Sudah dianggap biasa untuk merendahkan orang tua. Jadi ada beberapa yang terjadi di sini di kampung, kata. Makanya saya angkat ini. Dan sebenarnya bukan hanya di Jeneponto itu sebenarnya. Itu jadi fenomena sosial semua sebenarnya. Dan proses kreatifnya Alifi itu gimana dalam mencipta lagu? Saya dibantu sama teman Kak juga. Jadi teman yang membuat teks lagu, saya memberikan cerminan-cerminan cerita tuh bahwasanya ini bisa ini dikasih jadi lagu. Ini bisa dikasih jadi lagu ini. Ya, saya menganggap begini bahwa di zaman sekarang yang membuat pengaruh besar itu ini yang cover-cover lagu. Jadi saya anggap ini bisa jadi bagian dari berdakwah. Jadi saya ambil bagian dengan cara seperti ini. Iya. Jadi Alifi kemudian menganggap ini bagian juga untuk berdakwah dengan versinya masing-masing kan. Versinya. Oke. Jadi
itu untuk mencipta satu lagu misalnya kayak seperti yang tadi saya jelaskan itu, saya sebutkan, itu berapa lama? Butuh berapa lama? Bisa sampai 3 hari, 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Jadi mencipta lagu itu 3-4 hari. Dan hasilnya itu kan mendapat respon yang luar biasa dari Ya. Alhamdulillah. ini Alif ini jadi selebritinya Jene Ponto. Dan jadi selebritinya anak-anak Makassar kan, anak-anak muda. Kan saya juga menjadi orang yang kemudian menjadi pengagumnya. Makanya kita datang ke sini jauh-jauh ke Jene Ponto Kurumbia. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apa selain berdakwah, apa yang akan dilakukan seorang Alifi dengan lagu-lagu yang concernnya itu di berbahasa Makassar? Ini kan biasanya kan anak-anak muda kan sekarang tidak mau dengan budayanya kan, dengan bahasanya sendiri. Tapi Alifi kemudian dengan luar biasa kemudian mengangkat budaya dan khususnya bahasa Makassar sehingga kemudian menjadi populer. Karena saya menganggap begini, Kak. Saya kemarin baru-baru menyelesaikan masalah terkait surat teguran. Dan saya meminta pendapat sama beberapa teman. Dia bilang, ya betul juga, ini kau harus minta izin dengan penyanyinya, pencipta aslinya. Oh iya, iya. Makanya saya buat lagu. Ada juga yang pendapat lain dari itu, Kak. Bahwasanya bilang, lagu Jawa itu, mereka itu sudah keluar dari Indonesia. Bahasanya, bahasa Jawanya ini sudah bisa dinyanyikan di daerah-daerah lain. Iya, benar. Nah, saya juga mau begitu. Oh, iya. Iya, karena saya menganggap, wah ini bisa, dan kalau ada yang mengcover laguku itu, gato, cover laguku, tidak usah minta izin. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Ah, itu dia. Begini caranya mempopulerkan. Iya, Saya iya. bilang begini tuh, Iya. ini caranya mempopulerkan. Makanya saya buat lagu itu, saya juga akan buat lagu untuk motivasi teman-teman yang mengcover lagu itu, Kak. Saya akan buat lagu tentang itu. Oh, jadi Alifi membolehkan siapa saja mengcover lagunya silakan. tanpa harus minta izin. Iya. Karena tujuannya memang untuk mempopulerkan bahasa Makassar. Luar biasa. Poinnya pemirsa Opiso, saya pikir luar biasa seorang musisi dari Jene Ponto yang mempopulerkan lagu-lagu Makassar, lagu-lagu berbahasa daerah. Tujuannya ya memang untuk mengembalikan kejayaan bahasa Makassar itu sendiri. Nah, sebelum berakhir di segmen ini, kita ingin Alifi membuat satu lagu buat saya dan tim Opiso di sini saja dalam versi bahasa Makassar yang belum pernah diciptakan, langsung diciptakan dari sini. Yang kemudian jadi original songnya Alifi untuk pemirsa Opiso. Silakan dalam versi bahasa Makassar dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Apa itu, Di? Boleh ya lagu kemarin? Oke. Ya. Ta sungenge minelino tanah iseng sandakana le rasa mi tuma butaya tanah saile sinrapana. Mantap. Jadi pemirsa Opiso, kita akan kembali di segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman Akareba, jangan lupa untuk saksikan Top 3 Kabar Makassar, tayang setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di channel YouTube Kabar Makassar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. See you!
Masih bersama saya Upias Maradana dengan Iwan Fals versi Makassar, Muhammad Alifi atau yang dipanggil Alifi. Livi, Anda dikenal sebagai penyanyi Makassar yang anak-anak milenial yang mempopulerkan lagu-lagu Makassar, berbahasa Makassar dengan kritik-kritik sosialnya. Pemirsa Upiso ingin tahu siapa sih Alifi sebenarnya? Ya. Mungkin Alifi bisa bercerita lahir di mana dan sebagainya. Silakan. Kalau saya Kak asli dari Jeneponto, asli di sini. Dan saya dibesarkan sama orang tua yang tidak mampu. Ya. Dan saya punya tekad besar untuk berkembang besar. Dan orang tua saya dulu itu banyak yang pandang enteng. Makanya saya di beberapa bersaudara, saya yang paling bulatku yang paling tekad Kak. Dan saya dididik sama kakak bahwasanya hidup itu harus berguna sesama manusia. Ya. Karena kalau tidak, kita mati sama dengan hewan. Ya. Jadi orang tua saya sebenarnya Kak tidak ada dukung awalnya. Oh. Dia tidak mendukung saya di musik. Ya. Karena dia menganggap ini musik, kalau kau mau besar, kau harus masuk di TV. Oh. Dia bilang begitu. Di Iya, dalam iya. pokok di TV baru ku bilang ku sukses. Oke. Nah, dia kan tidak ikut dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi saya maklum itu dan saya berjuang terus. Saya sampai malas masuk sekolah karena saya sering bermusik pulang tengah malam dan berjalan terus. Ya, proses terus Kak. Saya menyanyi, saya angkat sound. Kalau ada acara event, saya yang angkat sound, saya pasang alat. Saya pernah 3 hari 3 malam saya menyanyi. Saya angkat sound itu, saya pasang alat semua itu 3 hari 3 malam saya menyanyi. Dan saya pulang dibayar 80.000. Itu. Dan saya ini anggap ini pengalaman bahwasanya tidak ada orang besar jalannya mulus toh. Ya, betul. Semua harus ada benturan besar. Ya. Dan sejak kapan Alifi bernyanyi? Kalau saya sejak tahu main gitar itu SD kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Jadi main gitar, Main gitar, nyanyi-nyanyi. Iya. Iya. Oh, dari situ kemudian memang cita-citanya menjadi penyanyi. Kalau sebenarnya hobi ini Kak, kesenangan. Hobi. Tapi berjalannya waktu banyak motivasi saya dapat bahwasanya wah, penyanyi juga Ya. keren. Keren dan Anda membawa nilai-nilai budaya yang itu luar biasa keren menurut saya. Ya. Makanya kita datang ke sini. Dan jadi lahir di Jeneponto, SD sampai kuliah. Tidak kuliah saya. Oh, tidak kuliah. Tidak kuliah. Tamat apa? Sempat mau kuliah tapi tidak lulus ya. Alhamdulillah tidak lulus. Iya. Saya tidak belajar otodidak. Jadi main gitar itu, menyanyi itu, partitur apa semua itu? Saya oh, tidak tahu nama nada Kak. Jadi semua nada yang kumain itu tidak ada ku tahu nadanya. Iya. Jadi ini aja, baik luar biasa ya? Iya, itu otodidak. Otodidak? Belajar sendiri. Otodidak, belajar sendiri. Iya. Tidak ada gurunya? Tidak ada guru musik? Tidak ada guru musik. Jadi belajar dari mana awalnya? Dari dengar-dengar di Kak. Dengar-dengar orang menyanyi saja. Ya, jadi saya juga senang menyanyi dan banyak orang yang bilang, bagus suara itu, begini. Akhirnya saya beli alat record Kak. Coba-coba belajar lagi di alat recording, belajar lagi edit video, jadi semua saya anggap belajar dia. Jadi itu dari semua otodidak, usaha sendiri, dan kemudian orang-orang yang awalnya tidak menganggap siapa Alifi, itu sekarang gimana kondisinya? Apakah masih mereka, wah itu Alifi ya anaknya siapa gitu, apalagi kan di daerah sini kan, Iya, orang kan banyak. melihat strata sosialnya itu kan. Iya banyak nih Kak, banyak yang bertanya, bilang siapa anak itu. Akhirnya mereka sudah tahu tuh bilang, anak-anak itu, anak si balik, bahkan tidak percaya bahwasanya bilang anak bapakku itu, tidak percaya bilang bapakku itu. Kenapa tidak percaya? Iya karena saya kan mungkin terlalu banyak di luar bergaul, iya. saya jarang di rumah juga. Jadi bapak ibunya di asli sini juga? Iya asli. Dia kerja apa? Pak Ibu?
dia anu Kak, honor. Oh, pegawai. Iya pegawai. Ah. Mamat Jadi- juga. Jadi harusnya ini, tadi saya ngomong di laman saya, ini Pak Bupati harus berterima kasih nih sama Alifi ini, mempopulerkan Jane Ponto. Kan? Dan pertanyaan saya, setelah ini, sekarang kan Alifi dalam proses menanjak nih. Iya. Apa yang akan dilakukan Alifi ketika misalnya cita-citanya tercapai? Kalau tercapai, berjalan saya terus Kak. Berjalan terus. Iya, saya ingin membuka ruang saja, jalan baru. Saya membuat jalan baru bahwasanya jangan ada yang persulit, yang cover-cover lagu lah. Oh, Iya, iya. biarlah mereka ikut berkembang juga supaya ini bahasa Makassar ini bisa populer. Iya. Bagaimana bisa populer Betul, kalau betul juga. Jadi ya luar biasa. Artinya tidak memikirkan royalti dan semacamnya karena memang niatnya untuk mempopulerkan bahasa Makassar itu. Dan Alifi sekarang usianya berapa nih? 23. 23. Wah, sangat muda. Sudah berkeluarga belum? Sudah Kak. Oh, sudah berkeluarga. Punya istri, sudah berkeluarga. Sudah Kak. Wah, ini banyak yang patah hati nih. Kenapa diulangi lagi Kak? Sudah berkeluarga lagi. banyak itu anak-anak cewek-cewek Makassar tuh banyak yang patah hati. Ini kan Alifi ini populer di cewek-cewek ini ya, anak-anak Makassar, anak-anak Bugis, anak Semandar dan Toraja kan gitu. Istrinya anak sudah punya anak. Dia percintaannya itu di mana ketemunya sama istri? Di anu Kak, di sebuah tempat. Ini sudah jadi artis ini, jadi dia rahasiakan dia punya istri ini. Punya anak. Iya Kak, satu. Oh, satu. Oke, jadi dengan mewariskan nilai-nilai seni, bagaimana akhirnya sekarang orang melihat Alifi terutama istri? Karena apakah istri mendukung waktu pertama? Istri waktu pacaran itu Kak, dia tidak tahu bilang saya tahu menyanyi. Oh. Jadi sudah menikah, 1 tahun setelah menikah itu baru saya temani ke sini. Di sini di Lembah Hijau Rumbia, LHR. Dia langsung bawa saya tahu menyanyi. Begini Oh. pekerjaanku. Oh, jadi awalnya nggak tahu bahwa Nggak tahu, suaminya ini iya. calon suaminya penyanyi. Iya, bapak saja itu tidak pernah saya lihat bapakku itu. Tidak pernah anda lihat tetaku tuh. Iya, tetanya. Iya, tetaku tidak pernah anda lihat menyanyi. Mamaku juga tidak pernah lihat itu. Jadi dia semua awalnya itu lihat dari YouTube semua. Alifi, makasih banyak atas Iya. waktunya. Pemirsa Terima kasih. Upiso, kita sudah bertemu sama Alifi. Orang-orang yang penasaran siapa dia, itu Anda boleh datang ke Jane Ponto untuk bertemu sama dia, mendengar dia melantungkan lagu-lagu. Kalau malam tampil di mana, Alifi? Sementara saya mau buat nih Kak. Buat box. Oh, buat box. Iya, buat cafe box. Oh, kafe box. Nanti coba kita sebentar kita lihat kafenya ya. kita liput kafenya Alifi. Pemirsa Upiso, dengan berakhirnya tadi, oh ya, ada satu quote menarik dari Alifi bahwa kita harus berguna, kita harus bermanfaat. Iya. Dan saya pikir Alifi sudah bermanfaat buat pengembangan kebudayaan Sulawesi Selatan, khususnya bagaimana bahasa Makassar itu menjadi kebanggaan anak-anak Sulawesi Selatan itu sendiri. Dari Rumbia, Kabupaten Jane Ponto, saya bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alifi akan menyanyi ciptakan lagu khusus buat pemirsa Upiso yang datang jauh-jauh ke Rumbia sore hari ini. Napata
ritaya na dong koki bata-bata lek rasa mi tu makutai